Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Malva Etika. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu tentang lembar kerja Excel dan menu Excel, yang mana pada minggu yang lalu saya telah menjelaskan dua menu, yaitu menu File dan Home, termasuk juga kelompok-kelompok dari dua menu tersebut. Oke, sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan pastikan kalian telah mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi dan mendapatkan notifikasi kapan channel Malva Etika upload video terbaru. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yang mana pada minggu lalu kita telah membahas mengenai menu File dan menu Home. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai menu Insert, yang mana menu Insert berfungsi memasukkan atau menambah objek lain pada lembar kerja Excel, yang terdiri dari beberapa kelompok seperti tables, illustrations, apps, charts, reports, sparklines, filters, links, teks, dan symbols. Langsung saja kita bahas satu persatu. Kelompok submenu yang pertama adalah table, yang terdiri dari pivot table, recommended pivot tables, dan table. Pivot table adalah fitur Microsoft Excel yang paling powerful yang memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah yang besar. Pivot table ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait mengelompokkan dan meringkas data. Dengan menggunakan pivot table, pengguna dapat menghemat waktu secara signifikan. Selain itu, terdapat juga perintah recommended pivot table sebagai rekomendasi untuk memilih tabel pivot. Untuk membuat tabel pivot, kamu cukup menyorot satu sel yang termuat pada tabel atau rank yang akan digunakan sebagai pivot table. Lalu Microsoft Excel dapat melakukan analisis secara otomatis terhadap sel yang disorot untuk menentukan tabel yang memuat sel tersebut. Selanjutnya adalah tabel. Tabel adalah fitur yang hebat untuk mengelompokkan data. Tabel adalah kumpulan baris dan kolom yang spesifik dalam spreadsheet Excel atau lembar kerja Excel yang memungkinkan kamu untuk memiliki beberapa tabel pada lembar yang sama. Nah, kamu mungkin berpikir bahwa data yang kamu punyai sudah ada dalam tabel, hanya karena semuanya ada di dalam baris dan kolom. Namun, data yang kamu punyai itu sebenarnya tidak berada di dalam kolom, kecuali kamu telah menggunakan fitur table ini pada data Excel yang kamu miliki. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat contoh dari tabel. Misalnya kita buat dulu data sederhana. Anggap saja ini data yang akan membantu kita menyisipkan tabel. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, mungkin data yang kamu miliki, kamu anggap sudah memiliki tabel karena berada dalam kolom dan baris. Sebenarnya, tabel yang dimaksud itu adalah tabel yang berada di menu Insert. Insert, masukkan tabel. Oke. Nah, nampak kan perbedaannya? Jika ini bukan termasuk ke dalam tabel, tapi hanya sebagai border. Nah, inilah yang disebut dengan tabel. Submenu yang kedua adalah illustration,
yang terdiri dari picture, yaitu berfungsi menambahkan gambar pada lembar kerja Excel yang dapat diambil dari file komputer. Selanjutnya ada online picture yang berfungsi menambahkan gambar yang dapat diambil dari internet. Selanjutnya ada shapes yang berfungsi menambahkan gambar dengan bentuk tertentu. Selanjutnya ada smart art yang berfungsi menambahkan diagram atau grafik pada worksheet. Misalnya kita contohkan saja ini. Nah, selanjutnya ada screenshot yang berfungsi menambahkan screenshot program yang sedang digunakan. Kelompok selanjutnya adalah kelompok chart atau grafik yang terdiri dari grafik kolom, grafik garis, grafik lingkaran, grafik batang, grafik bidang, grafik scatter atau grafik penyebaran, grafik stok, grafik permukaan atau surface, grafik donat, grafik gelembung, grafik radar, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah grafik kolom atau kolom charts, yaitu kolom yang sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Nah, inilah contoh dari beberapa grafik kolom. Selanjutnya adalah grafik garis yang dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Dan inilah beberapa contoh dari grafik garis. Selanjutnya adalah grafik lingkaran yang menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah data dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data dalam bentuk suatu lingkaran. Nah, inilah beberapa pilihan dari grafik lingkaran atau pie chart. Grafik selanjutnya adalah grafik batang yang menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Lalu ada grafik bidang atau area chart, yaitu grafik bidang yang menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada grafik scatter atau grafik penyebaran yang menunjukkan hubungan antara nilai numerik pada beberapa rangkaian data. Selanjutnya adalah grafik stok atau stock chart. Seperti namanya, grafik stok ini banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Namun grafik ini juga dapat digunakan untuk data ilmiah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakannya untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian. Selain dari beberapa grafik tersebut, ada lagi grafik seperti grafik permukaan atau surface chart, yaitu grafik yang sangat berguna ketika kita ingin mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data. Seperti dalam peta topografi, warna dan pola menunjukkan daerah yang berbeda dalam kisaran nilai yang sama. Selanjutnya ada grafik donat. Grafik ini sama seperti grafik lingkaran. Grafik donat menunjukkan hubungan dari suatu bagian dengan keseluruhan data, tetapi dapat berisi lebih dari satu rangkaian data. Nah, itulah beberapa grafik yang ada dalam kelompok chart. Selanjutnya adalah kelompok spark line yang terdiri dari line, kolom, win atau loss. Line berfungsi menyisipkan grafik garis pada satu sel. Kolom berfungsi menyisipkan kolom pada satu sel. Sedangkan win atau loss berfungsi menyisipkan daftar kerugian atau keuntungan pada satu sel. Selanjutnya ada kelompok filter
Filters merupakan kelompok toolbar yang digunakan untuk menyaring data, baik secara visual maupun berdasarkan waktu, yang terdiri dari slicker dan timeline. Berikutnya ada kelompok links yang terdiri dari hyperlink yang berfungsi memasukkan hyperlink pada worksheet. Kelompok selanjutnya adalah kelompok teks yang terdiri dari text box, header dan footer, word art, signature line, dan objek. Text box adalah memasukkan atau menambahkan kotak teks. Misalnya, kita contohkan. Nah, ini fungsinya agar kita dapat membuat suatu data di luar dari kotak sel, di luar dari sel yang ada. Selanjutnya adalah header dan footer. Header merupakan teks, gambar, tabel yang tercetak di margin bagian atas dari dokumen yang aktif. Sedangkan footer merupakan gambar, tabel yang tercetak di margin bagian bawah dari dokumen yang aktif. Selanjutnya ada word art, yaitu menambahkan atau menyisipkan tulisan indah pada dokumen. Signature line, memberi tanda tangan pada dokumen. Dan objek, memasukkan atau menambahkan file pada dokumen lain. Yang terakhir adalah kelompok symbols seperti equation dan simbol. Equation berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan seperti rumus, terutama dalam bidang matematika. Sedangkan simbol berfungsi untuk menyisipkan karakter khusus. Nah, demikianlah video pembahasan pada minggu ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.